8 kebiasaan inti harian ini yang akan menentukan jalan kesuksesan kita ke depannya, supaya lebih semangat lagi, supaya apa ya, semangatnya juga tidak kendor. 8 kebiasaan inti harian itu yang pertama membaca buku, kedua menonton VOD Atomi, ketiga mengikuti meeting, keempat mencintai produk Atomi, kelima sharing produk, keenam penjelasan bisnis, ketujuh konsultasi, kedelapan membangun kepercayaan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu membaca buku. Membaca buku itu dalam sehari 15 menit. Nah, di sini ada 5 buku panduan sukses yang udah Pak Mike rekomendasiin. Dari yang kemarin sama hari ini saya udah mencoba untuk mengulik buku ini. Terus udah gitu juga dari buku ini kan saya memang nggak terlalu suka membaca ya. Jadinya saya mendengarkan lewat audiobook. Nah, membaca buku ini sangat penting. Yang pertama untuk menambah ilmu dan wawasan ya. Jadi itu untuk mengupgrade diri kita tuh supaya bisa lebih berkembang gitu, supaya bisa lebih maju melewati isi buku-buku sukses ini. Terus yang kedua meningkatkan konsentrasi dan fokus. Jadi tuh supaya kita termotivasi dan terinspirasi untuk meningkatkan bisnis kita. Jadi belajar dari pengalaman orang lain yang telah sukses atau gagal dalam bisnis atau mini. Terus yang ketiga itu meningkatkan kecerdasan otak. Jadi tuh kita mengembangkan pola pikir kita tuh dalam mengelola bisnis dan membuat keputusan. Jadi dari buku-buku ini kita cari buku yang cocok buat kita supaya kitanya juga bisa maju. Terus yang kedua itu menonton VOD Atomi. VOD itu Video on Demand. Jadi itu bisa melalui CH Atomi. Di dalam CH Atomi itu banyak banget ya video-video yang apa untuk kita pelajari gitu. Jadi di dalamnya itu ada video Chairman Pak Hanjil, terus udah gitu ada video mengenai company profile Atomi, marketing plan-nya, produknya, pokoknya semua tuh ada di dalam CH Atomi ini kita bisa pelajari. Jadi biasain sehari itu kita menonton satu video. Nah, yang kedua itu bisa melalui YouTube channel. Jadi melalui YouTube channel ini banyak ya, maksudnya leader-leader kita yang udah sukses yang sebelum-sebelumnya, jadi kita juga bisa menonton dari sana juga gitu. Terus yang ketiga itu kita mengikuti meeting. Tujuan kita mengikuti meeting ini supaya untuk kita menambah ilmu dan semangatnya tuh bisa terus terbakar ya. Jadi bisa kumpul dengan tim semuanya. Jadi supaya semangat kita tuh terus-terusan tiap hari tuh juga bisa kebakar gitu. Jadi mengikuti meeting itu bisa melalui Sukses Academy yang diadakan setiap bulan di akhir minggu keempat di akhir bulan ya. Terus udah gitu bisa mengikuti ODS yang setiap hari Kamis, one day seminar di Menara 165. Dan habis itu juga kita mengikuti Zoom pagi dan malam. Seperti biasa, Zoom pagi itu 8.30 dan malam mulainya dari jam 8 malam. Terus udah gitu kita juga bisa mengadakan home party ya kalau misalkan kita mengajak member-member kita gitu. Tujuannya di sini home party itu bisa menangkap member-member baru kita lebih lebih banyak ya. Kalau table talk kan lebih sedikit gitu, cuma beberapa orang aja gitu. Lalu
Yang keempat, mencintai produk. Nah, di sini ada beberapa produk yang sudah saya dan suami pakai ya di sini. Terus udah gitu ada beberapa produk yang udah kita apa namanya repeat order juga. Jadi mencintai produk ini kita harus memakai produk Atomi ini sebanyak-banyaknya supaya kita tahu, kita bisa rasain sendiri manfaatnya tuh apa gitu, gimana di dalam tubuh kita gitu. Supaya nantinya kita bisa share share ke orang gitu, sharing ke orang gitu. Udah gitu, yang kelima sharing produk ya. Nah, tujuan kita sharing produk itu ya seperti yang tadi, kalau misalkan kita udah menemukan cintanya kita tuh dengan produk Atomi, pasti kita pasti lebih semangat lagi, lebih pede lagi menceritakan pengalaman kita menggunakan produk, terus udah gitu manfaat kegunaan produknya tuh bagusnya kayak apa. Jadi kayak benar-benar kita menceritakannya tuh secara natural ya. Jadi kita nggak yang mengarang-ngarang atau gimana gitu. Jadi kita benar-benar menceritakan yang pengalaman kitanya gitu yang memakai produk ini, yang ini bagus loh, ini bagus nih buat ini, buat ini. Jadi kan kita bisa bisa ya sharing lah gitu ke orang. Nah, terus selanjutnya penjelasan bisnis. Penjelasan bisnis ini menjelaskan mengapa kita menjalanin bisnis di apa di Atomi ini ya. Jadi kita eh, menjelaskan ke orang tuh why-nya tuh apa di Atomi itu. Nah, kita bisa menjelaskan ke orang, misalkan kan banyak orang masing-masing macam-macam ya, maksudnya why-nya kita di Atomi itu apa gitu. Misalkan kayak menginginkan kehidupan yang seimbang gitu kan. Terus juga ada yang tujuannya juga untuk menabur benih ke orang lain, menceritakan tentang bagusnya produk di Atomi ini gitu. Terus ya semua-semua lah ya. Maksudnya kita mau mendapatkan kebebasan waktu juga gitu. Jadi melalui penjelasan ini semua, jadi bisa ini ya kita menjelaskan ke orang gitu bisnisnya itu seperti apa, why-nya kenapa kita di Atomi, tujuannya itu apa. Nah, terus udah gitu yang selanjutnya itu 7 konsultasi. Jadi kita berkonsultasi ke upline atau leader yang lebih paham dan bisa membantu mengatasi kendala yang kita hadapi di lapangan tentang bisnis Atomi ini ya. Jadi maksudnya apa yang terjadi di lapangan, kita bisa konsultasi ya ke leadernya kita. Terus udah gitu kalau misalkan kita lagi ngedown, supaya juga semangat kita juga kebakar lagi. Terus kita juga bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari leader kita itu yang dulunya tuh yang udah pernah mereka lalui juga, udah mereka lewati juga. Jadi bisa kayak tukar pikiran juga kayak gitu. Terus juga bisa apa ya, tujuan konsultasi itu kan kayak bisa dibimbing juga sama leader kita tuh maksudnya untuk membangun bisnis di Atomi ini tuh kayak gimana sih gitu kan, bertahap lah gitu. Terus sudah gitu juga apa namanya, bisa eh, memberikan motivasi lah ya supaya apa kita juga semangatnya terus terbakar kayak gitu ya. Terus udah gitu lanjut lagi yang kedelapan itu membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaannya itu bisa membangun hubungan yang baik dengan member dan konsumen. Jadi tuh kita memang butuh membangun hubungan yang baik dengan member kita, dengan konsumen kita. Jadi kayak lebih bisa melayani mereka lebih baik lagi, bisa membantu, bisa peduli juga gitu. Itu sangat penting ya kayak gitu. Jadi nggak member kita nggak kita cuekin kayak gitu.
Terus sudah gitu komunikasi yang jujur dan transparan. Jadi komunikasi yang jujur dan transparan ini tuh kita menceritakan produk sama bisnis yang emang ditawarkan oleh si Atomi ini gitu. Terus berikutnya mengikuti support system dan proses yang telah disediakan oleh si Atomi, terus meningkatkan pengetahuan tentang produk dan bisnis. Jadi maksudnya biar supaya lebih efektif lagi dalam membangun kepercayaan ini. Terus menjadi sponsor yang baik dalam membangun tim. Jadi jadi itu kita bisa menunjukkan, maksudnya memberikan contoh dari apa profesionalismenya kita, dari etikanya kita, integritasnya kita, kayak gitu. Makanya di sini juga sangat penting ya dalam 8 kebiasaan inti harian yang kita lakukan sehari-hari. 구독, 좋아요 눌러주세요.